Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Hasna Arifah Khairunisa dari Fakultas Psikologi dengan NIM F131230130. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan isi dari makalah saya dengan tema Manusia Pertama dalam Perspektif Agama Islam dan Ilmu Pengetahuan, dan diberi judul Penciptaan Manusia Menurut Agama dan Sains. Yang pertama, saya akan membahas latar belakang mengenai penciptaan manusia menurut agama dan sains. Pemahaman penciptaan manusia menurut agama dan sains sangatlah penting karena mencerminkan sejarah panjang perdebatan dan refleksi manusia mengenai asal-usulnya. Latar belakang ini mencakup sejumlah elemen kunci. Yang pertama yaitu keragaman kepercayaan agama manusia telah memiliki berbagai kepercayaan agama yang berbeda sepanjang sejarah. Dan setiap agama memiliki cerita-cerita penciptaan uniknya sendiri. Contohnya, agama-agama besar seperti Kristen, Islam, Hindu, dan Buddha memiliki pandangan berbeda tentang penciptaan manusia. Hal ini menciptakan beragam pandangan tentang hubungan manusia dengan Tuhan atau dewa-dewa mereka. 2. Majunya ilmu pengetahuan perkembangan, khususnya dalam biologi dan paleontologi, telah membawa manusia pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai evolusi dan sejarah manusia. Teori evolusi Charles Darwin adalah tonggak penting dalam pemahaman sains tentang asal-usul manusia. 3. Perdebatan antara agama dan sains. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, telah terjadi perdebatan panjang antara pandangan agama sains dengan penciptaan manusia. Beberapa percaya bahwa agama dan sains adalah dua pandangan yang tidak dapat disatukan. Sementara yang lain mencoba mencari rekonsiliasi antara kedua perspektif ini. 4. Pengaruh pada masyarakat dan pendidikan. Pemahaman mengenai penciptaan manusia mempengaruhi cara manusia memandang diri mereka sendiri, alam semesta, dan nilai-nilai moral. Perdebatan ini juga mempengaruhi sistem pendidikan, termasuk apakah dan bagaimana materi tentang penciptaan manusia diajarkan di sekolah-sekolah. 5. Tantangan eksistensial dan etis. Pemahaman tentang penciptaan manusia juga mempengaruhi pertanyaan eksistensial dan etika dalam kehidupan manusia. Bagaimana manusia berasal dan apa tujuan mereka adalah pertanyaan yang mendalam dan dapat mempengaruhi cara manusia menjalani hidup mereka. 6. Perkembangan teologi dan sains. Para teolog dan ilmuwan telah berusaha untuk menjelaskan bagaimana agama dan sains dapat berdampingan dan mendukung satu sama lain. Jadi, latar belakang ini menciptakan dasar yang kuat untuk penelitian lebih lanjut dan dialog konstruktif antara agama dan sains mengenai penciptaan manusia. Selanjutnya yaitu akan membahas tentang bagaimana penciptaan manusia menurut Islam dan sains. Penciptaan manusia dalam Islam adalah salah satu aspek sentral dari ajaran agama ini. Menurut pandangan Islam, penciptaan manusia adalah hasil dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terdapat pandangan yang unik dan khusus mengenai asal-usul manusia. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai penciptaan manusia dalam Islam. Yang pertama, Adam dan Hawa. Dalam Al-Quran, kitab suci umat Islam, terdapat kisah tentang penciptaan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Mereka dipercaya sebagai manusia pertama yang diciptakan oleh Allah dan ditempatkan di surga sebelum jatuh ke bumi. Dalam Al-Quran, penciptaan mereka diceritakan sebagai tindak langsung Allah tanpa melalui proses evolusi. Kisah ini ditulis dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 35 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqraba hazihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Dan kami berfirman, hai Adam, diamlah oleh kamu dan istrimu di surga ini, makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. 2. Turbulensi di surga dan penurunan ke bumi. Menurut Islam, Adam dan Hawa ditempatkan di surga sebagai makhluk yang sempurna seperti yang sudah dijelaskan dalam surat Atin ayat 4. Firman-Nya yaitu yang berbunyi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
Yang ketiga, kehendak Allah sebagai pencipta dalam Islam. Manusia dipandang sebagai makhluk yang paling mulia di antara ciptaan Allah. Penciptaan manusia dan segala yang ada di dalam alam semesta adalah tindakan kehendak Allah. Manusia diberi akal, kebebasan, dan tanggung jawab untuk menjalani hidupnya sesuai dengan petunjuk Allah. Dan yang keempat, akhirat dan hari kiamat dalam ajaran Islam. Penciptaan manusia dan semua makhluk hidup diikuti dengan akhirat dan hari kiamat. Pada hari kiamat, semua manusia akan diadili berdasarkan perbuatan mereka selama hidup di dunia, dan mereka akan menghadapi konsekuensi kebaikan atau kejahatan mereka. Yang kelima, peran dalam kehidupan sehari-hari, pemahaman mengenai penciptaan manusia dalam Islam. Hal ini mencakup etika, moral, tanggung jawab sosial, dan hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Penciptaan manusia dalam Islam adalah aspek kunci dari keyakinan agama ini dan memiliki dampak yang signifikan pada budaya, etika, dan pandangan hidup umat muslim. Selanjutnya yaitu mengenai perspektif perbandingan agama Islam dan sains. Perspektif perbandingan antara agama dan sains mengenai penciptaan manusia adalah area yang sering menjadi subjek perdebatan dan eksplorasi yang menarik. Dalam upaya untuk memahami perbandingan ini, berikut adalah beberapa poin yang dapat membantu merinci perspektif agama dan sains dalam konteks penciptaan manusia. Yang pertama, asal-usul pandangan agama seperti yang dijelaskan dalam banyak agama seperti Kristen, Islam, dan Hindu, menekankan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan atau dewa-dewa dengan cara yang khusus. Penciptaan ini seringkali dilihat sebagai peristiwa yang luar biasa yang melibatkan tindakan ilahi. Sains, khususnya teori evolusi, mengklaim bahwa manusia berasal dari proses evolusi yang melibatkan perubahan genetik dan seleksi alam selama jutaan tahun. Ini adalah pandangan yang berdasarkan bukti ilmiah dan tidak menganggap adanya campur tangan ilahi dalam penciptaan manusia. 2. Waktu dan proses agama seringkali menyajikan penciptaan manusia sebagai peristiwa tunggal atau proses khusus yang terjadi dalam sejarah. Misalnya dalam agama Kristen, penciptaan Adam dan Hawa adalah peristiwa tunggal yang terjadi pada suatu waktu. Sains memandang penciptaan manusia sebagai hasil dari proses yang berlangsung selama jutaan tahun. Evolusi adalah proses berkelanjutan yang melibatkan perubahan dalam spesies dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ketiga, bukti ilmiah pandangan agama didasarkan pada keyakinan dan ajaran agama yang tidak selalu dapat diuji dengan metode ilmiah. Bukti dalam agama seringkali bersifat rohani atau berlandaskan dalam kepercayaan. Yang keempat, rekonsiliasi dan dialog. Ada upaya untuk mencari rekonsiliasi antara pandangan agama dan sains mengenai penciptaan manusia. Dan dialog antara ahli agama dan ilmuwan telah menjadi penting untuk mereka untuk meredakan ketegangan dan memahami perspektif masing-masing. Beberapa pandangan seperti penciptaanisme, teistik mencoba menyatukan agama dan sains dengan melihat penciptaan sebagai perancang cerdas oleh Tuhan yang memungkinkan proses evolusi. 5. Implikasi sosial dan etis. Perbedaan dalam pandangan mengenai penciptaan manusia dapat memiliki dampak pada nilai dan etika dalam masyarakat. Pandangan agama seringkali mempengaruhi norma dan moral masyarakat, sementara sains dapat membentuk pandangan sekuler dan etika. Dalam merinci perbandingan ini, penting diingat bahwa beberapa orang mungkin memilih untuk mengintegrasikan pandangan agama dan sains, sementara yang lain mungkin memilih salah satu pandangan utama mereka. Selanjutnya, teori evolusi oleh Charles Darwin. Teori evolusi oleh Charles Darwin adalah salah satu konsep paling berpengaruh dalam sains yang menjelaskan bagaimana kehidupan di bumi berkembang dan berubah sepanjang waktu. Teori ini memiliki dampak besar dalam pemahaman penciptaan manusia menurut perspektif sains. Berikut adalah poin-poin kunci tentang teori evolusi Charles Darwin. Yang pertama yaitu seleksi alam. Teori evolusi Darwin berfokus pada konsep seleksi alam. Menurutnya, ada variasi dalam sifat-sifat organisme dalam populasi. Variasi ini dapat berasal dari mutasi genetik dan reproduksi seksual. Organisme yang memiliki sifat-sifat yang lebih sesuai dengan lingkungan mereka akan lebih cenderung bertahan hidup dan berkembang biak, sementara yang tidak mungkin akan punah. Yang kedua, keturunan dengan modifikasi. Teori ini menyatakan bahwa semua makhluk hidup berbagi luhur bersama dan
telah mengalami perubahan sepanjang waktu. Dalam proses ini, organisme berubah seiring berjalannya waktu dan melalui akumulasi perubahan genetik yang terjadi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang ketiga, bukti fosil yang ditemukan oleh para ahli paleontologi memberikan bukti tentang sejarah kehidupan di bumi. Fosil-fosil menunjukkan adanya spesies yang telah punah dan spesies yang masih hidup, serta perubahan yang terjadi dalam spesies sepanjang waktu. 4. Peran variasi dalam genetika adalah kunci dalam teori evolusi. Mutasi genetik dan reproduksi seksual menghasilkan variasi dalam populasi, dan seleksi alam bertindak pada variasi ini untuk membentuk spesies-spesies yang berbeda. Yang kelima, waktu sepanjang proses evolusi memerlukan waktu yang sangat panjang untuk menciptakan perubahan signifikan dalam spesies. Jutaan tahun diperlukan untuk menghasilkan keragaman hayati yang ada di dunia saat ini. Keenam, pemberian kontribusi bersama teori evolusi Darwin sangat dipengaruhi oleh kerja sama dengan Alfred Russel Wallace. Keduanya secara independen mengembangkan gagasan evolusi dan presentasi bersama hasil penelitian mereka pada tahun 1858. Yang ketujuh, perubahan dan kecocokan lingkungan. Teori ini mengklaim bahwa organisme yang paling cocok dengan lingkungan mereka akan menjadi yang paling sukses dalam hal kelangsungan hidup dan reproduksi. Ini dikenal sebagai konsep adaptasi. Yang kedelapan, kritik dan penyempurnaan teori evolusi Darwin telah mengalami berbagai perubahan dan peningkatan sejak publikasi awal. Terutama genetika modern telah membantu menjelaskan di saat perubahan genetik dalam evolusi. Teori evolusi Charles Darwin telah menjadi dasar pemahaman ilmiah tentang asal-usul dan berkembangnya spesies, termasuk manusia. Walaupun teori ini awalnya menghadapi perlawanan dan kontroversi, sekarang diterima secara luas dalam sains dan digunakan sebagai kerangka dasar untuk memahami bagaimana manusia dan makhluk hidup lainnya berasal dan berkembang. Baik, berdasarkan pembahasan dan penjelasan yang sudah sampaikan sebelumnya, saya akan menarik kesimpulan dari isi makalah yang telah saya bahas, yaitu terdapat perbedaan mendasar antara pandangan agama dan sains tentang penciptaan manusia. Agama seringkali berbicara tentang aspek spiritual dan tujuan manusia, sementara sains berkutat pada penjelasan fakta-fakta fisik dan biologis. Beberapa orang mungkin melihat pandangan agama dan sains sebagai komplementer, bukan saling mengecualikan. Mereka berpendapat bahwa agama bisa menjawab pertanyaan tentang makna hidup, moralitas, dan tujuan manusia, sedangkan sains memberikan penjelasan tentang mekanisme fisik dan biologis penciptaan manusia. Topik ini seringkali menjadi sumber perdebatan dan diskusi antara orang-orang dengan latar belakang agama dan sains yang berbeda. Penting untuk menghormati dan mendiskusikan perbedaan pandangan dengan hormat dan terbuka. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.